1, 4, 2, 24. Let's go. Soal ujian 2022. Berapa lamakah masa jabatan presiden? A. 2 periode, B. 3 periode, C. Terserah partainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Yandri Rizal. Kali ini kita coba membahas setidaknya ada 2 isu yang hangat, baik melalui media mainstream ataupun media sosial media, yaitu tentang tunda pemilu dan boikot nasi Padang. Untuk hal yang pertama, mengenai tunda pemilu. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Artinya, Undang-Undang Dasar mengamanatkan bahwasanya pemilu harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Tidak ada alasan apapun yang membuat pemilu itu dapat ditunda. Nah, alasan penundaan pemilu ini dari beberapa tokoh partai politik yang menginginkan pemilu ditunda. Yang pertama adalah kepuasan terhadap presiden yang mencapai 70%. Survei ini agak terasa ganjil dan tidak masuk logika, karena kepuasan masyarakat 70% di tengah-tengah minyak goreng sulit atau langka dan beberapa bahan pokok lainnya melambung tinggi. Nah, sahabat podcast sekalian, kemudian muncul lagi seorang tokoh yang mengatakan bahwasanya pemilu layak ditunda karena ada 110 juta rakyat Indonesia tidak tertarik atas pemilu 2024. Kalau kita ketawa, takut dosa. Jadi kita pikir-pikir, apakah ini wacana atau sedang membual atau bagaimana? Yang jelas di akar rumput sekarang ini seluruh rakyat Indonesia menginginkan pemilu diselenggarakan sesuai jadwal dan waktunya. Sementara itu, KPU sebagai pemegang otoritas penyelenggara pemilu sudah menetapkan bahwasanya pemilihan umum diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024 disepakati bersama DPR RI Komisi 2 dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi semua unsurnya sudah duduk bersama dan melahirkan sebuah keputusan. Putusan pemilu diselenggarakan 14 Februari 2024. Disepakati oleh penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, setelah itu DPR RI sebagai wakil rakyat yang diamanahkan oleh rakyat mewakilinya di gedung parlemen. Artinya sebuah unsur yang ditetapkan oleh undang-undang sudah membuat sebuah keputusan. Lalu kok muncul lagi wacana-wacana liar yang lahir dari tokoh-tokoh politik. Kadang-kadang kita beranggapan mungkin partainya yang belum siap untuk menghadapi pemilu 2024. Nah, kalau partainya yang belum siap menghadapi pemilu 2024, artinya ini adalah keinginan segelintir orang untuk kepentingan kelompok dan golongan.
sahabat podcast sekalian, isu yang lainnya adalah boykot nasi Padang. Hey, kenapa nasi Padang diboykot? Apakah karena pernyataan salah seorang tokoh masyarakat Sumbar, dalam hal ini Ketua Elkam, kemudian nasi Padang diboykot? Pengusaha nasi Padang tidak hanya orang Padang, pengusaha nasi Padang sudah multinasional, bisa orang Padang, bisa di luar Padang, dan masakan Padang sudah menjadi masakan untuk semua selera, tidak hanya orang Padang, orang di luar Padang, bahkan di luar negeri saja sudah menyukai masakan Padang. Tapi ada hikmahnya juga nasi Padang ini diboykot, artinya nanti kita tidak akan melihat lagi demo-demo yang ditengarai masanya itu hadir bukan karena ingin menuntut sesuatu, tetapi masanya itu hadir mengharapkan ada nasi bungkus, dan nasi bungkus itu yang dibagikan itu adalah nasi Padang sendiri. Artinya dengan diboikotnya nasi Padang, kita tidak akan melihat lagi demonstrasi-demonstrasi liar, demonstrasi-demonstrasi yang dibayar untuk kepentingan tertentu. Yang massa yang dihadirkan itu, salah satu kehadirannya di lokasi selain diberi amplop juga diberikan nasi Padang. Jangan sampai nantinya yang memboikot nasi Padang ini malah dia yang tidak melaksanakan himbauannya untuk memboikot nasi Padang karena memang masanya masih menginginkan nasi Padang. Jadi dalam hal ini, dalam menyikapi sesuatu, kita tidak boleh emosional, apalagi di luar logika dan akal sehat, karena yang diprotes oleh tokoh masyarakat Padang itu adalah ucapan seseorang yang dianggap menyinggung syariat. Dan ada yang pro terhadap himbauan tersebut, ya silakan saja. Itu kan keinginan itu adalah haknya dia untuk mendukung pernyataan tersebut, dan adalah hak juga untuk kelompok yang menolak ungkapan tersebut. Jadi ungkapan itu kalau kita lihat dari kalimat pertamanya, Pak Yakut ini menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk pemakaian toa masjid di bulan Ramadan, tetapi pemakaian toa itu harus diatur. Sampai kalimat ini tidak ada permasalahan yang muncul. Di kalimat lainnya, coba bayangkan setiap 200 meter ada masjid, ada musola di kampung-kampung. Kemudian masjid dan musola secara bersamaan menghidupkan toanya secara bersamaan, dan itu dianggap akan menimbulkan gangguan pada masyarakat sekitar. Untuk hal itu perlu diatur pemakaian toa masjid. Sampai kalimat 2 ini tidak ada permasalahan juga. Permasalahan muncul ketika Pak Yakut ingin menerangkan, menerangkan dengan memisalkan misalnya di komplek-komplek perumahan tempat kita tinggal, setiap rumah ada 1 ekor anjing di tiap-tiap rumahnya dan menggonggong di waktu yang bersamaan. Nah, jadi kalimat kedua ini adalah menjelaskan kalimat pertama. Yang dijelaskan adalah gangguan,
masalah gangguan toa, masjid berbunyi di saat yang bersamaan, kemudian gonggongan anjing di tiap-tiap rumah di komplek mengonggong di waktu yang bersamaan pula. Jadi di sini antara kalimat 1 dan kalimat 2 mencarikan suatu contoh memisalkan. Nah, inilah yang dimarahkan, yang membuat marah masyarakat, tidak hanya orang Padang, hampir seluruh orang Islam marah karena pernyataan tersebut, karena toa masjid kebiasaannya adalah melantunkan kumandang azan, melantunkan tadarus Al-Quran disamakan dengan bunyi gonggongan anjing yang berbunyi bersamaan. Ini tidak spesifik masyarakat Minangkabau yang memprotesnya, tapi hampir seluruh umat Islam. Dari seluruh protes yang banyak itu, memang yang agak keras protesnya muncul dari Minangkabau yang diwakili oleh salah seorang tokohnya, Ketua Elkam Sumatera Barat, bahwasanya haram seorang Yakut memijakkan kakinya di tanah Minangkabau. Artinya ini hanya untuk pribadi yang mengucapkan, bukan untuk lembaga yang dipimpinnya atau organisasi yang dipimpinnya. Jadi lembaganya tidak usah marah, apalagi organisasinya yang sedang dipimpin oleh Pak Yakut ini. Jadi karena itu hanya menyangkut pribadi yang mengucapkan saja. Nah, jadi mengenai boikot nasi Padang, tidak elok untuk memboikot ini, karena akan memunculkan perseteruan yang tidak berkesudahan. Karena nasi Padang di dalam di dalam bumbu-bumbunya, masakannya, apa segala macam zatnya itu tidak terdapat zat yang aneh-aneh yang terkandung di dalamnya, yang berpotensi masakan itu diboikot karena keharamannya. Masakannya halalan thayyiban, halal, enak, dan bergizi. Sahabat podcast sekalian, demikian ulasan berita kita pada kali ini menyangkut dua isu yang sedang hangat saat ini. Yang pertama adalah isu tunda pemilu. Sebagai warga negara Republik Indonesia, kita harus taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Sebagai konstitusi yang mengatur pemilu tersebut, tidak ada alasan untuk tidak patuh terhadap konstitusi kita. Karena kita hidup bernegara berlandaskan konstitusi, yang kita pegang selama ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Sampai di sini ulasan berita kita. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tonton videonya, share sebanyak-banyaknya, dan tekan tombol merah atau tombol subscribe-nya. Biasakan menonton sampai habis biar tidak gagal paham. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, like, comment, and subscribe